Oke, selamat pagi semuanya. Ya, Mister harap sih kalian sudah bilang selamat pagi di sana ya. Oke, sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan kedua, alangkah baiknya kita memanjatkan puja puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dengan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, apa kabar semuanya ya? Kalau kabar kalian baik, anggukkan kepala. Ya, asik. Oke. Nah, jadi di pertemuan kali ini, Mister akan melanjutkan materi yang Mister ajarkan di pertemuan pertama, di mana kalau pertemuan pertama kita akan membahas perhotelan secara umum, kemudian kita bahas juga tentang fasilitasnya. Nah, buka-buka buku sekarang nih, ayo buka. Nah, pertemuan itu kita bahas tadi fasilitas yang ada di hotel secara umum, kemudian kita juga bahas tentang apa namanya departemen-departemen yang ada di hotel. Nah, di mana kelanjutannya nanti kita akan membahas tentang um, section-section atau bagian-bagian yang ada di front office department. And then kita juga akan membahas tentang grooming atau cara berpenampilan dari seorang staff reception khususnya ya yang ada di front office seperti itu. But sebelum kita mulai, jadi Mr. Putra sekarang akan brainstorm sedikit nih. Mr. Putra akan coba reminding atau kembali mengingatkan kalian tentang materi yang kita bahas minggu lalu. Dan tetap di sini kita akan dapat sistem poin. Jadi yang bisa jawab, yang masih ingat materinya, itu akan dapat poin tambahan seperti itu. Seperti pelajaran kita pertemuan sebelumnya sih. Oke, Mister akan mulai quiz ya. Quiz awalnya untuk mengingat materi yang sebelumnya. Apakah kalian benar-benar mendengarkan atau tidak seperti itu. Yang pertama, apa itu hotel? Nah, raise your hand kalau kalian bisa jawab. Oh, udah ada ya, raise hand. Coba Mister cek dulu. Ini siapa? Nikoming Dewi. Coba unmute dulu ya. Udah, Kak. Oke, silahkan. Hotel adalah salah satu akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian yang untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum. Oke, coba ulangi sekali lagi, Dewianti. Hotel adalah salah satu akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian yang untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum. Oke, ada tambahan? Enggak. Sudah cukup? Oke, terima kasih Dewianti. Silakan di-mute dulu ya. Oke, good. Tadi ingatan Dewianti udah bagus banget tuh ya, dari 10 sampai 4 kalau nggak salah nih. Jadi tadi hotel adalah akomodasi atau perusahaan yang menyediakan layanan jasa atau pelayanan fasilitas berupa perhotelan atau penginapan seperti itu, dan juga fasilitas lainnya seperti penyediaan makanan dan lain-lain. Nah, good. Jawabnya udah bagus banget tuh. Oke, ada yang masih ingat pada tanggal atau kapan pertama kali ada hotel di Indonesia? Raise hand, Mr. Cek. Ini ada Yunika Adnyani. Silakan di unmute ya. Sebutkan kelas dan nomor absen. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya kelas 10 dari AP9, nomor 36. Nah, Hotel Indonesia yang pertama kali diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962. Oke, terima kasih Yunika. Silakan di mute ya. Oke, good. Tadi udah dijawab oleh Yunika. Sekarang kita lanjut
ke bagian fasilitas yang ada di hotel. Nah, sebutkan aja ya, nggak usah dijelaskan. Jadi Mister minta sebutkan dua fasilitas yang ada di hotel. Oke, Mister ambil sekarang cowok. I gede Agus. HP 10 ya. Coba di unmute dulu. Halo, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, yang fasilitas yang ada di hotel antara lain yaitu fitness center dan spa. Oke, fitness center dan spa. Good, bagus sekali jawabannya. Silakan di-mute lagi, Agus. Next. Sorry. Kita lanjutkan ke dua lagi fasilitas hotel. Oke, Mister ambil tombol unmute-nya itu, untuk raise hand itu ada di tombol device kalian masing-masing ya, HP atau komputernya ya. Jadi kalau kalian yang raise hand di tangan aja kayak gitu, Mister nggak bisa. Kalian cari di pengaturannya di sana, ada tuh. Nah, ini udah banyak nih yang raise hand di sini. Nah, Mister sekarang ambil dari AP7, Niwayan Yani. Pak, ulang. Sebutkan lagi dua fasilitas hotel. Spa, kolam renang, restoran, bar, jogging track, lobby. Coba ulangi. Spa, kolam renang, restoran, bar, lobby. Oke, lebih ya. Spa tadi udah. Sekarang restoran, kolam renang, tadi udah juga ya. Lobby, oke. Ya. Next. Silakan di mute lagi ya, Kak. Thank you. Lagi dua. Ayo, lagi dua. Sekarang Mister pilih. Banyak ya. Keren nih, kelas 10. Mister ambil cowok deh. Ada cowoknya nggak yang angkat tangan lagi? Kadek Dwi. AP9 nih, Kadek Dwi. Coba silakan di unmute. Kadek Dwi? Siapa tuh? Di sini titik-titik soalnya ya. Coba di unmute. Halo, Pak. Ya, halo. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Silakan sebutkan lagi dua fasilitas yang ada di hotel. Guest room sama kitchen. Oke, lagi? Guest room sama kitchen tadi ya. Ya. Oke, thank you, good. Nah, Mister sudahi segitu karena sudah banyak tuh yang menyebutkan ada 6 tadi ya. Selain itu ada fasilitas kayak jogging track. Kalau kalian pernah dengar itu tempat untuk olahraga. Kemudian ada children playground. Itu sarana bermain anak-anak. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Nanti di semester kedua jika kalau sudah diperbolehkan untuk sekolah seperti biasanya, kalian nanti akan ada acara atau pelaksanaan untuk kayak study tour itu ke hotel. Nah, hotelnya itu Royal Pitamaha biasanya. Jadi kalian di sana bisa melihat langsung apa saja sih fasilitas yang ada di hotel seperti itu. Kan bagus tuh dapat jalan-jalan ya. Oke, next kita akan ke materi. Mister buka dulu materinya. Tunggu sebentar ya. Ini masih loading.
Loh, kok nggak bisa dibuka ya? Tunggu sebentar. Ada loading dia. Buka materi. Suwe. Ah, tuh teko masih langsung. Mulai aja. Anto sesan. Sini marah, nih marah. Tuh nih man. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini udah terbuka nih sekarang PowerPoint-nya. Jadi kita bisa lanjutkan pembelajaran materinya ya. Wih, lolasan bos. Sedang. Ini saya buka. Thank you. Oke, jadi misal lupa brainstorm lagi satu ya. Kalau nggak salah kita minggu lalu udah sempat bahas tentang pengertian dari front office department. Ada yang bisa kasih pendapat nggak apa itu front office department? Nah, itu lagi satu kita lupa ya. Oke, Mr. Cek sekarang yang raise hand itu ada dari kelas, misalnya cari kelas lain sih. Ini AP5 ada namanya Nikadek Saras Nataliani. Nah, coba di-unmute dulu ya. Front office departemen adalah departemen yang terdapat di hotel yang bertanggung jawab atas penjualan kamar hotel sampai memberikan informasi selama tamu menginap di hotel serta melayani tamu check-in, check-out, dan komplain. Oke, good. Silahkan di-mute lagi ya. Oke, good. Jadi benar tuh pengertian dari Saras tadi ya, Saras Nataliani. Jadi front office department adalah salah satu departemen yang ada di hotel, di mana departemen tersebut memiliki tanggung jawab dalam menyambut tamu, kemudian menangani tamu dari proses registrasi check-in sampai check-out, dan juga memberikan informasi-informasi yang ingin diketahui oleh tamu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini udah kita bahas, Nah, sekarang kita loncat nih ke grooming. Kalian kan udah tahu front office itu yang gimana ya. Sekarang kita harus ketahui juga tentang grooming. Nah, ini juga Mister sudah share di tugas e-learning ya. Ada tuh soal yang tentang grooming. Ada yang tahu nggak sebelum Mister jelaskan? What is grooming atau apa itu yang disebut dengan grooming? Ada yang raise hand juga ya, grooming. Mister cek yang raise hand. Oke, Mister ambil dari kelas AP2, Desa Nyoman Tria. Desa Nyoman Tria, silakan di-unmute. Grooming, dah kedengaran Pak? Kedengeran. Grooming adalah suatu syarat-syarat. Nah, putus-putus nih. Coba ulangi sekali lagi. Desa Tria. Putus-putus loh kedengeran suaranya. Waiter atau waitress untuk melakukan tepati dalam tepat waktu, disiplin. Syarat-syarat untuk menjadi waiter yang harus dipenuhi adalah 1. Penampilan dan kerapian. Nah, coba ulangi yang bagian awalnya. Grooming. Grooming adalah syarat-syarat menjadi waiter, waitress atau front office. Syarat-syarat untuk menjadi waiter atau front office adalah penampilan, tingkah laku, tepat waktu, disiplin, kebersihan, dan kerapian. Oke, ada tambahan lagi, Desa? Tidak. Oke, good. Silahkan di-mute lagi ya.
Oke, ada yang punya pendapat berbeda nggak? Tadi Desa udah jawab itu tentang salah satu syarat menjadi petugas hotel ya, Mr. Simple gini, luaskan aja biar nggak spesifik sekali front office atau waiter. Waiter itu kan di bagian F&B itu. Salah satu syarat sebagai petugas hotel yaitu dalam berpenampilan ataupun bersikap. Itu tadi kurang lebih jawaban dari Desa Trianya. Ayo, oh ini ada yang resen juga nih. Memberikan pendapatnya sekarang Mister ambil dari kelas AP8, Nimade Delia. Nah, coba Nimade Delia. Sudah, Pak. Ya, udah kedengeran. Grooming adalah penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba ulangi sekali lagi, Delia. Grooming adalah penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, ada tambahan lagi? Tidak, Pak. Oke, silakan di-mute lagi ya. Oke, good. Tadi jawaban kedua juga udah bagus banget. Itu dari Delia AP8 tadi ya, di mana dijawab bahwa grooming adalah kurang lebih jawabannya salah satu cara berpenampilan yang baik dan benar dari ujung kaki sampai ujung kepala kayak gitu ya, kurang lebih. Tapi benar juga tuh jawabannya. Nah, sekarang kita coba perhatikan pengertiannya. Nah, ini nih. Semoga kelihatan di kalian ya, soalnya tulisannya ini agak sedikit buram kalau bisa Mister bilang, karena warnanya putih, sementara background-nya itu biru. Nah, di sini kalau kalian bisa perhatikan, groom itu dalam bahasa Inggris, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesianya, yaitu berarti mengurus, merawat, rapi, ataupun pelihara. Jadi kalau diartikan lebih spesifik lagi biar bisa kita dapat maknanya. Jadi grooming itu adalah penampilan diri. Nah, penampilan diri kalau kita sebagai pelayan hotel pasti penampilan diri yang baik. Seperti itu, penampilan diri di mana agar pelanggan atau guest atau juga bisa kita sebut tamu ya, merasa nyaman melihat kita. Mereka merasa oh petugas di sini ramah, kemudian petugas di sini bersih-bersih seperti itu, hygiene-nya terjaga. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan kalau kalian mau mencatat, boleh. Kemudian kalau kalian mau screenshot juga boleh. Atau nanti kalian bisa cek di YouTube juga boleh. Kalian bisa cari SMK Ratnawarta. Di sana kita sudah share atau sudah upload video-video terkait pembelajarannya. Palingan ini nanti sore udah diupload juga. Seperti itu. Oke, misal lanjutkan. Nah, kalian udah tahu tuh, grooming itu cara berpenampilan yang baik dan benar. Ingat, penampilan itu bukan hanya tentang wujud kita ya, dalam artian itu yang bisa dilihat oleh tamu secara langsung oleh matanya. Tapi juga penampilan diri itu dari sikap, kayak gitu. Bukan hanya tentang pakaian dan lain-lain seperti itu ya, tapi dari sikap juga. Jadi ada dua jenisnya, dari diri sendiri dan juga dari penampilan pakaian seperti itu. Nah, coba kalian ada yang bisa memberikan contoh nggak? Contoh grooming yang baik dan benar itu. Berikan Mister satu contoh deh. Contoh grooming. Wis, 4 partisipan ya. 5 partisipan dari Sen. Wis, bagus. Yuk, Mister ambil dari AP7 nih. Sekarang ada AP7 ya. Ini Ketut Widiani. Ini Ketut Widiani silakan di-unmute ya. Kedengaran, Pak? Kedengeran? Syarat grooming salah satunya yakni kebersihan badan. Kebersihan badan harus mendapat perhatian yang utama. Badan yang kotor dan tidak terpelihara kebersihannya akan langsung merusak pelayanan kepada tamu. Untuk itu kita haruslah menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh. Oke, berikan Mister satu contoh deh. Contoh kesegaran tubuh yang maksudnya di badan itu yang gimana? Misalnya seperti bau badan yang harus terjaga keharumannya. Oke. Agar tamu tersebut merasa nyaman. Oke, good. Oke, terima kasih Widiani. Silakan di-mute lagi ya. Ya.
Good. Tadi jawabannya bagus banget tuh, Widiani. Jadi salah satu contohnya itu adalah bau badan harus terjaga tetap harum. Ya nggak mungkin ya kita sebagai staf hotel tuh ada tamu datang, baunya bau kaos kaki itu, kaos kaki yang nggak dicuci selama seminggu kayak gitu ya. Nggak boleh yang kayak gitu. Kita harus tetap pakai deodoran misalkan kalau masalah ketiak seperti itu. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Tadi udah bagus ya. Oh, udah ada yang resign lagi. Mister ambil sekarang yang cowok mana nih? Yang cowok nih, yang cowok nggak ada resign lagi nih. Oke, Mister ambil kalau gitu Astiti Utari. Astiti Utari. Coba. Ya, bisa kedengaran, Pak? Yap, bisa kedengaran. Saya akan menjelaskan tentang kebersihan kulit atau skin. Oke. Kebersihan kulit sangat diperlukan dan diperhatikan karena kulit yang bersih akan memberikan kesan yang baik kepada tamu. Membersihkan kulit dapat dilakukan dengan cara mandi 3 kali sehari dan dengan memakai moisturizing pada bagian luar kulit. Oke. Dan kebersihan gigi juga harus diperhatikan karena secara tidak langsung ketika berbicara dengan tamu, gigi kita akan terlihat oleh tamu tersebut. Kebersihan gigi dapat dilakukan dengan menggosok gigi setiap hari dengan pasta gigi. Oke, thank you Astiti. Silakan di-mute lagi ya. Bagus tuh jawabannya tuh. Oke, tadi Astiti Utari itu ngasih 2 ya. Kalau bisa Mister jabarkan itu dua contoh. Jadinya yang pertama itu tentang kulit kebersihannya. Jadi kalau kulit itu kita harus pakai ya lotion kayak gitu atau mandi dulu. Seperti itu. Jadi biar kita nggak ngetawain tamu ya di hotel kayak gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi disebutkan tentang kebersihan gigi. Nah, harus sikat gigi tuh kalau kita kerja di hotel. Soalnya gigi itu mempengaruhi tentang satu, kalau kuning itu jorok sekali. Nah, coba kalian perhatikan sekarang, kalian pagi-pagi gini udah sikat gigi belum? Kan langsung mulutnya berubah ya bentuknya itu sekarang udah cek-cek mulut sekarang langsung. Oke, kemudian bau mulut itu penyebabnya juga kalau kita nggak sikat gigi. Makanya kalau kalian di hotel itu kalian harus rajin-rajin berbersih diri kayak gitu. Karena penampilan itu yang utama. Walaupun tamunya jadi menginap pada saat kita dalam keadaan yang kurang baik, tapi nanti tamunya akan memberikan komen negatif di website hotel. Jadi kalau udah hotel kita dapat komentar negatif, otomatis di sana pelanggan lain itu tidak berminat. Seperti itu, tidak berminat untuk menginap di hotel tempat kita bekerja. Jadi kita yang memberikan gambaran apakah hotel kita itu layak untuk dihuni atau tidak oleh tamu. Seperti itu. Tamunya udah pinter-pinter sekarang. Nggak bisa kita olok-olok dengan semena-mena kayak gitu ya. Oke, contoh lain. Ada yang bisa nggak? Tadi udah bagus 2 orang tuh, Widiani sama Astiti Utari tadi jawabannya. Udah ada ya. Aduh, ini ada 2 orang ya. Entah ini siapa ya, nanti sebutkan nama, nomor absen, dan kelas. Mister ambil yang nickname-nya itu 10 AP3 nomor 11 sama 10 AP9 nomor 27. Entah siapa yang akan menjawab tuh ya. Nah, silakan di unmute. Kedengaran, Pak? Yap, kedengaran. Yang saya akan menjelaskan tentang perhiasan. Sebutkan dulu namanya, soalnya di sini belum isi nama, biar Mister bisa kasih poin tambahan nih. Nama Gusti Ngurah Rai Dwi Payana, nomor 27, kelas AP9. Oke, thank you. Silahkan lanjutkan, Dwi Payana. Saya akan menjelaskan tentang perhiasan. Hindari pemakaian yang berlebihan. Gunakan perhiasan yang sederhana tetapi anggun. Cincin, gunakan hanya 1 cincin kawin atau cincin lain yang tidak terlalu besar atau menjolok. Cincin dengan batu besar tidak diperbolehkan. Jangan menggunakan cincin lebih dari 2 pada kedua tangan. Jam tangan, gunakan hanya 1 jam tangan. Jangan terlalu besar. Mengikat atau berwarna-warni. Anting. Resepsionis wanita hanya diperbolehkan menggunakan 1 pada setiap telinga. Anting bisa berupa giwang yang terbuat dari emas, perak, atau mutiara. Pakai anting yang tidak menggantung.
seragam. Selama memakai seragam, uniform, resepsionis hanya diperbolehkan memakai satu name tag yang telah ditentukan dan service award pin atau semua aksesori yang sudah ditentukan oleh pihak hotel. Oke, good. Panjang lebar sekali ya jawaban dari Rai Dwi Payana. Silakan di mute sekarang ya, Rai. Oke, good. Tadi banyak sekali ya contoh dikasih oleh Rai Dwi Payana, tapi contohnya itu benar semua kok. Jadi tadi Rai Dwi Payana bilang kalau ada beberapa contoh grooming yang harus diberikan oleh staf hotel, khususnya itu front office. Nah, di sini kita harus memberikan contohnya seperti dari segi perhiasan tadi dibilang. Perhiasan, kalau cowok sih jarang ya memakai banyak perhiasan. Kalau staf reception atau front office yang cewek nih, usahakan kalau kalian emang punya banyak perhiasan, jangan semuanya itu dipakai kalau kalian lagi bekerja. Seperti itu. Karena itu terlalu mencolok, biar tamu yang tarafnya agak sedikit kurang, dalam artian itu ekonominya, biar nggak minder, seperti itu. Selain itu kan, zaman sekarang itu nggak semua tamu good, kayak gitu. Nggak semua tamu punya good attitude, nggak punya sikap yang bagus, nggak semua ya. Kalau kalian ikuti sosial media, beberapa kasus itu sudah terjadi di Bali kalau ada beberapa tamu itu sudah mulai ngutil istilahnya, mencuri kayak gitu ya. Ya jaga-jaga juga, itu kurang bagus untuk diri kalian sendiri, seperti itu. And then tadi dari segi rambut kayak gitu juga ya. Kalau untuk cewek itu ya biasa harus pakai arnep tuh. Kayaknya nanti kalian kalau udah masuk di sini seperti itu cara berpakaian kalian. Kemudian kalau yang cowok rambutnya itu pendek dan rapi seperti itu. Nggak boleh awut-awutan. Oke, next coba kita perhatikan sekarang beberapa gambar yang Mr. sajikan di sini ya. Mr. Putra sudah sajikan beberapa gambar. Sesi kuisnya tahan dulu, kita pause dulu. Udah ada yang raise hand lagi ya. Wah, aktif sekali nih kelas 10. Kita lanjutkan. Nah, ini Mister ada kasih gambar nih. Di sini ada beberapa contoh grooming. Nah, yang pertama, trim haircut. Nah, di sini maksudnya adalah kalau untuk cowok itu potongan rambutnya itu pendek, seperti itu, pendek rapi. Nah, ini kalau cowoknya ya. Kalau cewek tadi Mister udah bilang, rambutnya itu kalau rambut kalian pendek itu kayak pramugari kalau kalian pernah lihat. Kemudian kalau rambut kalian panjang itu harus diikat, kemudian dipakaikan harness seperti itu. And then clean shave. Nah, ini maksudnya wajahnya itu bersih dari bulu, dalam artian nanti kalau kalian udah kerja di hotel, khususnya di bagian front office, itu nggak boleh tuh kita kumisan tebal, kita nggak boleh jenggotan itu bewok, itu nggak boleh ya. Jadi nanti kalian harus siap-siap. Kalau mau kerja di hotel itu nggak boleh berewokan kayak gitu. And then warm smile, nah, senyum yang hangat. Nah ini lagi nggak boleh cemberut ya di hotel, nyebeng itu nggak boleh. Jadi kita tetap senyum kalau berhadapan dengan tamu. Entah itu tamunya komplain atau tamunya itu marah-marah, kita hadapi dengan senyuman. Kita nggak boleh tuh balik marahin kayak gitu, nggak boleh. Kita harus tetap tersenyum. Ada tamu datang, pasti kita senyumin, kayak gitu sambut. Bukan berarti orang gila ya, kenyam-kenyam pedidi, kan gitu istilah orang Bali ya. Tapi nggak sama nih kalau kita kerja di hotel. Kemudian, feel of confidence. Nah, jadi, selalu merasa percaya diri. Jadi kalian kalau ada tamu, kalau ngomongnya itu ya nggak boleh kalian nganguk kayak gitu ya. Gugup itu nggak boleh kalau sudah kerja di hotel. Karena kalian itu sebagai pelayan yang baik dan benar harus seperti itu. And then formal dress. Jadi maksudnya ini berpakaian yang formal atau yang rapi ya. Kalau bisa dibilang most of the hotel international. Jadi kalau hotel-hotel secara internasional itu mereka memakai kemeja, kemudian ada jasnya. Seperti itu kalau hotel-hotel internasional. Nah berbeda nanti di Bali sudah disediakan biasanya uniform khusus yang berkaitan dengan budaya di Bali. Nah Mister nanti akan tunjukkan gambarnya. And then firm handshake. Nah ini kalau kita sedang berjabat tangan dengan tamu nih. Mister yakin kalau kalian
di real life kalian, di kehidupan nyata kalian, selama ini kalau kalian salaman sama seseorang, pasti asal nyentuh aja. Nah, itu salah tuh kalau di hotel. Kalau nanti kalian kerja di hotel, jangan asal-asalan kalau handshake itu salaman, itu kita harus benar-benar tuh. Tangannya itu benar-benar megang. Ya, tapi nggak sampai remuk juga ya. Jadi harus benar-benar megang. Tunjukkan bahwa kita confident, kayak gitu. And then correct body posture. Jadi posisi bentuk tubuh kalian itu harus bagus, dalam artian kalau kalian nanti kerja jangan leha-leha bungkuk seperti itu, nyenderan kayak gitu, nggak boleh. Kalian harus correct body posture seperti itu. Oke, ada yang masih nyatat, Mister lihat di sana ya. Silakan. Bisa Mister lanjutkan ya, anggukkan kepala kalau bisa. Oke, Mister lanjutkan. Nah, ini juga ada beberapa lagi. Nah, contoh tampilan nih. Ini gambaran-gambaran orang di Thailand sih, Mister coba ambil gambarnya itu. Nah, your uniform must be. Nah, pakaian kalian harus satu clean. Nah, udah pasti ya, pakaian harus clean. Nah, biasanya kalau kalian dikasih pakaian khusus di hotel, itu kalian nggak boleh bawa pulang biasanya. Jadi nanti habis kerja, kalian langsung taruh pada tempat yang disediakan, nanti akan langsung di laundry di hotel, seperti itu. Jadi udah harusnya clean. Kemudian iron, must be iron. Maksudnya itu disetrika, kayak gitu ya. Nggak kusut pakaian kalian. Seperti itu. Nah, ini ada berapa front office itu pakaiannya kayak gini untuk yang cowok. Coba kalian perhatikan tuh pakai rompi ya. Keren kalau kalian kerja di front office nih. Oke, Mister lanjutkan. Nah, ini contoh pakaian kalau kalian praktek nanti di sekolah. Nah, kebetulan Mister ada dokumentasinya dari kakak kelas kalian dulu. Mungkin ada yang kenal ya, udah senyum-senyum berarti kalau udah ada yang kenal. Ini baru tamat tahun ini, kakak kelas kalian. Ini pada saat praktek menjadi petugas reception. Nah, murah senyum dia. Lihat tuh, rapi, bersih, kemudian pakai harnet, nah, pakai kemeja juga, kemudian pakai jas seperti itu. Jadi nanti kalau kita praktek di kelas atau di lab FO, kalian juga harus seperti itu. Next, kita lanjutkan, lihat beberapa. Nah, ini ada Mister ambil contoh di salah satu hotel di Bali, Goshen. Nah, pakai kostum adat Bali. Nah, kok dibolehkan seperti itu? Nah, tergantung hotelnya lagi ya. Beberapa hotel itu mempunyai prosedur mereka sendiri. Nah, di sini, setahu Mister, alasan mereka memakai pakaian adat seperti ini karena mereka ingin menunjukkan budaya adat di Bali. Nah, di Bali itu kan kental dengan nuansa budaya ya. Nah, pakaian adat nih terutama juga menjadi daya tarik untuk tamu. Karena tamu itu berlibur pasti lebih nyari budayanya itu ke Bali. Jadi kalau mereka sudah merasa nyaman di hotel, siapa tahu mereka extend atau nambah menginap kayak gitu. Atau menganjurkan ke temannya yang lain. Nah, kayak gini bagus juga kan kelihatan. Nah, but Mister kasih catatan ke kalian, biasanya kalau emang dalam sebuah hotel tersebut ada aturan memakai pakaian adat untuk staff front office-nya, biasanya itu usahakan warnanya, warna kostumnya pada saat bekerja itu sama. Kayak gitu. Misalkan putih ya putih, kayak gitu biar bagus kelihatan. And then kita lanjutkan. Nah, ini juga contohnya. Ini kostum seperti ini. Rapi sekali ya. Pokoknya kalian kalau mau tuh kerja di front office, jegek bagus kalian. Seperti itu ya. Next. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini mungkin agak blur sedikit ya. Ini dekat nih. Tahu Sands Hotel nggak? Yang di Tebesayo tuh. Tebesayo dekat dalam Puri itu. Kayak gini nih tampilan pakaian front office mereka. Atau kalau kalian dari Jukut Paku itu ada namanya apa tuh nama? Pokoknya hotel terbesar di Jukut Paku tuh di Singakerto.
Kayak gini juga tampilannya. Cabang dari Sense juga. Nah, Mister ini ambil dari temennya Mister. Kayak gini. And then, nah ini juga contohnya sama kayak tadi ya, pakaian adatnya tapi udah di kostum untuk baju maupun kamennya seperti itu. Sewarna, kalau bisa dibuat sewarna seperti itu. Lihat. Kalau dari segi perhiasan mereka nggak mencolok sekali. Kalau dari segi rambut rapi banget. Kemudian senyum udah, kayak itu postur tubuhnya juga kelihatan kalau mereka confident kayak gitu. And then kita lanjutkan. Nah, kita udah bahas tentang grooming tadi. Mr. Hasa sih kalian sudah paham segitu ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang grooming nggak? Cara berpenampilan. Kalau nggak ada, silakan gelengkan kepala. Oke, most of you udah geleng-geleng berarti nggak ada ya. Sekarang kita lebih spesifik lagi pembahasan kita ke bagian front office-nya. Nah, di front office itu ada beberapa section nih. Ini kalian harus perhatikan benar-benar karena Mister udah cantumkan di soal tugas e-learning. Jadi untuk yang belum jawab e-learningnya, bisa kalian perhatikan di sini. Mister juga ada kasih tuh soal tentang 4 section atau 4 bagian utama dari front office departemen. Nah, di sini Mister sebutkan ada 4. Nanti 4 section ini akan kalian ujikan di kelas 12 nanti. Pada saat ujian praktek kalian atau UKK sebutannya, 4 section ini akan diujikan. Yang pertama itu ada reception, kemudian ada reservation, kemudian ada telepon operator, dan terakhir itu ada porter. Ada yang bisa menjelaskan apa itu reception? Udah ada yang raise hand ya. 2 participant, 4 participant. Mister coba kasih kesempatan ke Vivi Mita Dewi Cahyani. Coba di unmute ya. Kedengaran. Yes, kedengeran. Reception section adalah bagian yang menyambut dan memberi salam kepada tamu yang datang ke hotel, baik tamu yang akan registrasi maupun tamu yang akan hanya mencari informasi sekitar hotel saja. Oke, ada tambahan lagi, Vivi Mita? Sudah ya? Sudah. Oke, kelas berapa ya? Kelas apa ya? Vivi? Kelas 10 AP10. 10 AP10. Oke, good. Silahkan di-mute lagi. Good, tadi jawaban dari Vivi Mita. Tadi disebutkan bahwa reception adalah salah satu section atau bagian dari front office departemen yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan atau menerima proses registrasi tamu check-in, kemudian sampai menangani keberangkatan tamu atau check-out, dan juga memberikan informasi-informasi yang dimintai oleh tamu atau guest, seperti itu. Menyambut tamu juga ya. Kemudian reservation. Oke, ada 9 nih. Sebanyak 10. Ada cowok nggak yang angkat tangan? Dari tadi cewek semua ya. Beberapa itu ada cowok cuma 2 orang kalau nggak salah tuh. Ayo, yang lain. Oh, ini kelas 10 AP10 nomor 2, nomor 30, nomor 06 itu ya. Coba silakan di unmute ya. Yang mana nih mau menjawab nih? Silakan di unmute tuh. Yang nickname-nya itu 10 AP10, nomor absen 2, 30, dan 6. Yang mana boleh menjawab tuh? Silahkan. Unmute, tekan tombol unmute di sana, di device kalian. Oke, sudah kedengeran. Silahkan sebutkan siapa yang ngomong ya. Di kelas 10 absen 2. Namanya siapa? Adi Putra. Adi Putra. Oke, silakan Adi Putra. Reservation. Ayo. Reservation adalah departemen yang berada di hotel yang bertugas
Bertugas menangani bagian pemesanan kamar hotel. Oke, bagus. Jadi reservation adalah salah satu section dari front office department yang menangani bagian pemesanan kamar hotel. Silakan di-mute lagi. Good. Oke, untuk berikutnya Mister aja yang menjelaskan ya, karena waktu kita terbatas. Jadi yang ketiga itu ada telepon operator. Nah, dari kata teleponnya aja kita udah tahu ya, berarti telepon operator adalah salah satu section dalam front office yang menangani panggilan telepon masuk maupun panggilan telepon keluar, seperti itu. Jadi dia yang bertugas menerima panggilan ataupun dia yang membuat panggilan, dia yang nelpon kayak gitu. Itu telepon operator. And then porter, nah atau concierge, juga sering disebut uniform service kayak gitu ya. Jadi porter itu adalah salah satu section dalam front office department yang menangani barang bawaan tamu. Seperti itu. Jadi dia yang membawa barang bawaan tamu sekaligus mengantar tamu baik itu ke dalam kamar ataupun nanti pas check out keluar dari kamar menuju lobby, seperti itu. Kalian bisa cek juga di e-learning nanti ya untuk penjelasannya, karena di e-learning itu Mister udah share materi front office 1, kalian cek di sana ada bukunya, e-books tuh Mister cantumkan di sana. Di sana ada pengertiannya juga, atau nanti lihat di YouTube seperti yang Mister katakan tadi. Oke, next Mister lanjutkan lagi sedikit. Nah, front office section ini ada 2 tambahan lagi nih sebenarnya. Cuma 2 tambahan ini jarang sekali ada di hotel karena biasanya reception yang rangkap jabatan untuk ngambil kerjaan yang ini. Yang pertama itu disebut front office kasir. Nah, dari kata kasir kita udah tahu, kasir itu pasti menangani pembayaran ya. Jadi di sini front office kasir yang dimaksud adalah salah satu section dalam front office department di mana bertanggung jawab dalam menangani pembayaran baik itu uang kamar yang dibayar oleh tamu maupun bil-bil lainnya. Misalkan bil restoran, kalau tamu nunggak bisa langsung bayar pada saat check out di uang kamarnya, seperti itu. Jadi simpelnya itu menangani pembayaran kayak gitu. Pembayaran front office kasir. Kemudian guest relation officer atau lebih sering disingkat GRO kayak gitu. GRO kayak gitu ya. Jadi ini salah satu section dalam front office department yang memiliki tanggung jawab menjalin hubungan baik dengan tamu selama tamu menginap di hotel, seperti itu. Jadi GRO ini saat dia bertugas biasanya dia aktif. Kalau melihat tamu lewat, aktif dalam menanyakan kondisi tamunya, misalkan how was your sleep, gitu misalkan, bagaimana tidurmu, kayak gitu, atau where are you going, kita pokoknya nanyain kabar, seperti itu. Jadi di sini agar tamunya merasa nyaman, kita selalu menanyakan ada nggak kekurangan dari hotel kita, seperti itu. Ini GRO yang menjaga hubungan baik dengan tamunya, seperti itu. Nah, seperti ini, Mister kasih catatan di sini. Pada kebanyakan hotel di Bali, 2 section di atas biasanya ditiadakan di mana pekerjaannya akan dilimpahkan ke reception section. Nah, jadi reception nih biasanya ngambil kerjaan. Menyambut tamu, seperti itu. Kemudian pembayaran, yaitu reception yang menangani. Bisa dipahami nggak? Anggukkan kepala kalau bisa. Oke. Ya, materi kita seperti itu aja sih. Ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, Mister kasih 2 penanya deh kalau untuk di video ini. Oke, ada 2 penanya. Jadi untuk sisanya yang ingin bertanya, Mister persilakan kalian bertanya lewat sosial media ya, seperti yang sebelumnya. Oh, udah nggak ada nih. Udah nggak ada yang raise hand. Oh, ini ada. Hari Suta Sesana. Nah, bisa silakan. Pak. Ya. Saya mau tanya soal sebutan petugas resepsionnya. Oke, wah ini terkait gini ya.
Oke, silakan di-mute dulu ya. Silakan di-mute dulu. Oke, Mister bocorkan deh kalau gitu. Sebenarnya ini materi untuk pertemuan berikutnya ya, tapi Mister bocorkan sedikit. Jadi untuk reception, nama petugasnya biasanya itu adalah resepsionis. Resepsionis. Nama sebutan utamanya adalah resepsionis. Seperti itu. Tetapi ada beberapa sebutan lain yang bisa digunakan untuk menyebut petugas di reception section. Contohnya front desk attendant, front desk agent, kemudian ambassador, kayak gitu. Ada banyak lagi. Kalau kalian aktif buka materi yang Mr. Share di e-learning kalian udah nemukan langsung jawabannya di sana. Banyak kok yang udah jawab sesuai dengan materi yang ada di front office 1 itu, yang Mr. Share itu. Perhotelan 1 kalau nggak salah nama filenya. Makanya cek e-learning, download materinya di sana, pasti ketemu deh. Tapi sebutan utama di hotel itu resepsionis ya. Resepsionis sebutan utamanya. Reception cuma kalian tambahkan IST aja belakangnya. Cara nulis resepsionis yang benar seperti itu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Lagi satu aja, karena Mister udah banyak nih nyita waktu dari porternya ya. Mister hitung sampai 3 nih, kalau nggak ada, ya kita akhiri. 1, 2, 3. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Mister simpulkan lagi sedikit tentang materi yang kita bahas di sini, yaitu yang pertama tentang grooming, di mana grooming itu adalah cara berpenampilan diri dari seorang petugas hotel agar memberikan kesan yang baik kepada tamu. Kemudian yang kedua kita bahas tentang section-section yang ada di front office. Section utamanya itu ada 4 yang nanti akan kita ujikan nanti pada saat kalian kelas 12 atau kelas 3 nanti ya, yaitu reception, yang kedua reservation, kemudian telepon operator, dan juga porter. Sementara section tambahan itu ada 2 di beberapa hotel aja, yaitu front office cashier dan juga guest relation officer. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tadi udah bagus banget ya. Mister catat udah 14 orang tuh yang aktif tadi, baik itu dalam menjawab maupun bertanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjut tentang sebutan-sebutan dari masing-masing section untuk petugasnya itu apa. Kemudian kita juga bahas tentang peralatan yang ada di reception. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Jadi kita akan akhiri pertemuan kali ini karena tadi kita menggunakan Pangastung Karo Panganjali Umat. Sekarang kita menutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. See you next time. Next meeting.